keras orang tua dalam menginvestasikan anaknya agar ia mendapatkan pengetahuan yang mendekatkan dirinya dengan Allah, maka satu saat semua itu akan berbalik memberikan keberkahan dan kemuliaan bagi kedua orang tuanya. Nabi Ya'qub alaihissalam senantiasa memberikan perhatian pada putra-putra beliau, terkhusus Nabi Yusuf alaihissalam. Doanya, kedekatannya, pendidikannya, bagaimana beliau kemudian mengkhususkan Yusuf alaihissalam untuk mendekat kepada Allah, menjadi pembimbing dalam kehidupannya. Lantas apa yang dituai? Maka Masya Allah, falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala udkhulu misra insya'allahu aminin. Setelah hasil kerja keras itu memang tidak mudah. Nggak mudah Pak Bu. Seperti Nabi Ya'qub alaihissalam berpisah dengan Yusuf. Mungkin antum bisa kirimkan anak ke pesantren, berpisah dengan mereka. Kadang-kadang ada air mata seperti Nabi Ya'qub alaihissalam menangis. Beliau Nabi, Rasul, menangis untuk anaknya sampai matanya pun dalam keadaan tidak bisa melihat dengan jelas. Antum cuma berpisah sesaat, anak mondok untuk dapatkan Qur'annya, untuk hafal Qur'annya, untuk memberikan yang terbaik bagi antum. Nggak perlu nangis sampai buta. Seorang Nabi, Rasul, ya, mengorbankan anaknya untuk mendekat kepada Allah, menangis sampai keadaan matanya tak mampu melihat dengan jelas. Tapi apa yang terjadi? Di akhir kerja kerasnya itu, Allah berikan hasil yang sangat luar biasa. Anaknya jadi pembesar, sama persis terlihat dalam mimpinya. Bahkan pertama kali ketika melihat bapak ibunya ada di hadapannya dengan segala kebesaran itu, lantas dipeluknya, digandeng bapak ibunya, dinaikkan ke dalam singgasana, dan ditunjukkan kepada keduanya. Ini hasil pendidikan bapak ibu, apa yang saya lihat dalam mimpi itu. Maka satu saat Anda yang duhai menyekolahkan anak-anaknya ke pesantren, Anda yang sekarang bergelut dengan perjuangan untuk menjadikan anak Anda penghafal Al-Quran, demi Allah saya katakan, kerja keras Anda, investasi tenaga, waktu, ajak ke taklim, satu saat ketika anak Anda sudah bisa menghatamkan Al-Quran, dan di ujung lisannya dia mengatakan minal jinnati wan nas, Anda seakan-akan mendapatkan anugerah yang tidak pernah dibeli dengan uang, yang tidak pernah terbeli dengan uang. Hanya air mata yang keluar dalam diri Anda, dan itu luar biasa. Dan kebahagiaan terbesar saat dia kemudian datang di akhirat membawa mahkota. Lantas Anda diperkenalkan kepada semua makhluk di langit dan di bumi dengan mahkota yang dilekatkan di tangan anak Anda langsung di kepala Anda. Demi Allah saya katakan, sepulang dari haji beberapa waktu yang lalu, di sekolah kami di tingkat TK itu ada orang tua yang luar biasa. Dia punya cita-cita akhirat, bukan cuma dunia. Maka anaknya disiapkan jadi penghafal Quran. Ayahnya bekerja, ibunya mulai mengantar kemudian anaknya, memelihara, merawat dia pulang pergi sekolah. Dan dia sudah paham akan mengetes anaknya dalam hafalan yang ditetapkan di sekolahnya. Suatu saat kemudian dalam mengantar itu mulai terasa, ternyata perut mulai sakit, kaki mulai sakit. Mohon izin maaf sekali, berkonsultasi ke dokter, ternyata dokter mengatakan setelah dilihat ada penyakit jantung pada dirinya. Sebagian sudah bocor, sudah menjalar kemana-mana dan mesti dirawat di rumah sakit. Teman-teman Anda tahu, dalam sakitnya itu masih mengamati pendidikan anaknya, meminta Gojek kemudian untuk mengantarkan ia sekolah, bahkan memonitor sampai di surat apa dia kemudian menghatamkan Qurannya. Dan dalam sakitnya dia telah menyiapkan hadiah terindah untuk anaknya. Dia siapkan mainan, dia tanyakan pada gurunya. Satu saat di hari Jumat yang indah itu, pada jam 2 siang, anaknya diantar oleh bapaknya, anak yang usia 5 tahun itu, yang diinfokan dari sekolah dia sudah menghatamkan juz 30-nya. Ibunya ingin mendengar kemudian hafalan Qurannya. Teman-teman, ini kisah nyata. Datang anak ini dengan ayahnya, ibunya lantas berkata dengan penuh kelembutan, katanya, Al sudah hafal ya surat A. Boleh mama mendengar? Tersipu malu ya kemudian ingin berkata, tapi keluar kalimat yang sangat luar biasa. Mama ayo semangat, mama sembuh ya, mama sehat ya. Allahu Akbar. Setelah bercumbu, main dan sebagainya dalam suasana yang sangat terbatas, pulang Al dengan ayahnya. Dan 2 jam setelah itu, ibunya meninggal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya meninggal menghadap kepada Allah
dengan status sebagai pejuang untuk bisa mendidik anaknya sebagai ahli Al-Quran. Berapa hari kemudian ditemukan tulisan yang kembali kepada ibunya. Ternyata saat divonis itu dia sadar, waktunya mungkin tidak lama. Dia menuliskan kalimat, Al, nanti kalau menyusul mama, selesaikan Qur'annya ya. Kamu mesti pulang lebih baik daripada mama, dan pakaikan nanti mama mahkota saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mama sudah siapkan hadiah sebagai hadiah bagi Al yang telah menghatamkan juz 30 itu. Anak itu difoto dengan hadiahnya, senyumnya kemudian sumringah, tapi dia tidak tahu bahwa seorang ibu hebat telah menanti dia untuk dipakaikan mahkota di kepalanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin katakan kepada Anda, surat yang dibacakan tadi dalam salat Isya memberikan gambaran kepada kita untuk memilih. Kalau Anda mau jadi ahli dunia, silahkan. Tapi satu saat di akhirat nanti akan ada orang-orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih daripada urusan dunia kita. Seperti Nabi Yusuf diisyaratkan dengan penuh kebahagiaan membahagiakan orang tuanya, maka itu pilihan bagi kita, duhai para orang tua. Muliakan anak Anda saat ini dengan mendekat kepada Allah. Satu saat Anda akan alirkan air mata, bukan tangisan, tapi semua sebagai kebahagiaan karena anak Anda bisa memberikan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pesan-pesan di ayat tadi, dan kita teruskan pada materi kita insyaallah. Ayat 100-nya tentang bagaimana kemudian ia didudukan di arasy, kemudian memberikan penghormatan kepada Yusuf. Ayat 101-nya bagaimana Yusuf bersyukur kepada Allah dan memohon diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disatukan bersama orang-orang saleh. Tawaffani muslimin wa alhiqni bis salihin. Wafatkan saya dalam keadaan muslim ya Allah, kemudian satukan saya dengan orang-orang saleh. Ayat itu tidak berhenti pada Yusuf alaihissalam, karena kita pun kemudian diturunkan ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sering kita buka dalam ta'lim kita. Itu yang sering diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 102 itu, paling kanan sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagaimana cara wafatnya? Quran surah 3 ayat 185 itu. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Siapa yang bawa maut? Malakul maut. Quran surah 32 ayat ke-11 itu. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Bagaimana cara nyebutnya? Pilihan kita cuma satu. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang sudah tenang, saking tenangnya kamu akan pulang. Ayo cepat pulang. Aku sudah ridha denganmu dan engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Ayo pulang sini sebagai hambaku. Aku siapkan surga untukmu. Belum surga yang sesungguhnya, Allah jamin kenikmatan di alam kuburnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169 sampai 172 itu. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Saat pulangnya indah, hisabnya ringan, bahkan saat kembalinya kepada Allah. Ketika Yusuf mengatakan wa alhiqni bis salihin, maka Quran memberikan tawaran pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah keempat ayat 69 itu. Hati-hati. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Teman-teman, salihin. Yusuf alaihissalam meminta mengatakan alhiqni bis salihin, satukan saya dengan orang saleh. Maka Allah menjawab bagi kita semua, orang-orang yang mau taat pada Allah, taat pada Rasul, bukan cuma disatukan dengan orang saleh. Kata Allah, saya akan kumpulkan mereka di surga dengan semua nabi. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, satu. Was-siddiqin, dua. Was-syuhada, tiga. Was-salihin, empat. Nabi Yusuf meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, ingin dikumpulkan dengan orang saleh. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dengan empat golongan sekaligus. Nabi Yusuf minta dengan orang saleh, Allah menjawab untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau taat pada Allah, taat pada Rasul, dikumpulkan dengan empat golongan, bukan cuma satu saja. Satu nabiyin, semua nabi. Semua nabi. Jadi ada anbiya, ada nabiyin, itu beda. Kalau anbiya jamak dari kata nabi, jam'ul qillah, jamak yang menunjukkan pada makna terbatas. Makanya di surat Al-Anbiya ada kisah beberapa nabi, tidak semua nabi.
Tapi ketika Anda ingin mengatakan semua nabi, maka kalimatnya berubah. Bukan anbiya, tapi nabiyin. An-nabiyuna nabiyin. Jamak mudzakkar salim. Semua. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ada orang masuk surga, antum sama siapa? Saya sama Syekh Fulan, Ustaz Fulan, Habib Fulan. Alhamdulillah. Senang luar biasa. Antum sama siapa? Saya biasa saja. Cuma tetangga depan saya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Belakang saya Nabi Musa alaihissalam. Kiri saya Nabi paling ganteng sedunia. Masya Allah. Ganteng-ganteng Nabi. Mereka pernah nonton ganteng-ganteng serigala. Kita ganteng-ganteng Nabi Yusuf alaihissalam. Kanan saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru para nabi. Siddiqin, orang-orang jujur. Syuhada, para syuhada, para pejuang. Wassalihin, orang-orang yang saleh. Nah, maksud saya, kalau Nabi Yusuf bermohon selevel Nabi dikumpulkan oleh orang saleh, Allah menawarkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya akan kumpulkan kalian dengan 4 golongan sekaligus. Siapa mereka? Orang yang memenaati Allah dan Rasulnya. Dan ketika seseorang mau taat pada Allah dan Rasulnya, di antara cara untuk mengawalinya adalah dia datang ke majelis ilmu. Saya sangat bersyukur pada Allah, di antara sekian hamba Allah yang hadir pada malam ini beraktivitas, ternyata Anda yang diringankan langkahnya oleh Allah untuk datang ke majelis ilmu. Perhatikan hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menukil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang mau meringankan langkahnya, menyiapkan dirinya, datang ke majlis ilmu, walaupun belajar cuma sedikit bagian dari agamanya, maka Allah akan membalas semua langkahnya itu dengan meringankan langkah dia ke surga. Saya bermohon kepada Allah, mudah-mudahan saya berada di tengah-tengah ahli surga dengan Allah Subhanahu wa